Kami di Satgas Hilirisasi memaknai hilirisasi itu adalah creating value. Creating value itu berarti kita produksi lebih banyak produk di pasar yang bisa jadi lebih murah atau inovasinya lebih tinggi sehingga harganya bisa lebih kompetitif, lebih bersaing. Kalau biaya produksi yang misalkan semakin rendah karena teknologi, maka kita bisa jual lebih banyak, berarti kue ekonomi makin besar. Atau kita create produk-produk baru di market yang kita belum pernah dapat selama ini. Misalkan EV, mungkin marketnya tidak hanya domestik, tetapi juga kita orientasinya adalah global market karena konsumennya kita ingin lebih besar di yang kita layani. Nah, dengan cara itu tidak melihat hanya inward looking hanya untuk ketahanan diri, tetapi juga serve global market, maka kita akselerasi GDP itu semakin lama semakin cepat. Sehingga memang perlu terobosan yang kuat dan multi stakeholder atau multi helix yang disampaikan Pak Heri. Nah, hilirisasi itu pada dasarnya tadi creating value, new value di market, ya bisa produk, bisa teknologi dengan lebih murah dan lain-lain. Nah, bagaimana dilakukannya? Kita tadi Pak Heri sampaikan punya cadangan resources begitu besar, bahkan ada yang menyebutkan surganya dunia ada di Indonesia kalau bicara mineral. Oleh karena itu kita harus bisa manfaatkan, tetapi pendekatannya tidak lagi resource based. Yang diekspor adalah bahan mentahnya. Karena apa? Karena kita mau create produk yang lebih sophisticated, yang nilainya lebih besar, ya kan? Tetapi juga di saat yang sama itu di teori gravity itu selalu ada tarik menarik ya. Nah, di sisi yang lain kita harus menjaga keseimbangan alam ini supaya bisa support kehidupan dengan baik untuk semua orang. Oleh karena itu renewable economy menjadi sangat penting. Nah, kombinasi keduanya ini theoretically gampang ya, tetapi memang dari segi implementasi really challenging ya. Nah, kalau dua ini kita gabung, maka paradigma pembangunan industrinya itu disebut from resources to knowledge driven sustainability. Artinya apa? Kita menggunakan teknologi dan knowledge untuk mengembangkan industri lebih baru, lebih mudah, ya, value added-nya lebih tinggi, tapi pada saat yang sama kita juga support sumber daya dan lingkungannya secara lebih baik. Jadi kalau ada istilah donut economics itu, jadi kita bergerak selalu ada di antara di luar lubang ini ya, di antara donat ini. Kalau terlalu ke bawah, nanti masyarakat miskinnya banyak, aktivitasnya berkurang. Tetapi kalau kebablasan aktivitasnya, itu dampaknya ada Pak, lingkungannya rusak, sehingga kita tuh harus bergerak di donat itu. Jadi itu ide dasarnya yang kita jadikan acuan ketika kami di Satgas bekerja. Nah, harapannya lewat creating value lewat hilirisasi di slide selanjutnya adalah hilirisasi ini akan mendorong terjadinya industrialisasi. Ya, jadi kalau ada tadinya biji nikel diekspor, kemudian bisa sekarang misalkan buat perkursor, buat baterai listrik, buat kendaraan, buat nyimpen listrik dari solar panel yang ada di rumah atau di desa karena listrik PLN nggak bisa masuk misalkan. Jadi lewat hilirisasi ini dari sumber daya yang kemudian menjadi produk-produk baru ada di market gitu, yang sebelumnya tidak ada, maka industrialisasi berjalan. Yang tadi turun gini akan naik lagi. Nah, dengan industrialisasi yang lebih baik dan pola pembangunan yang renewable dan inklusif, maka dia akan create kue ekonomi yang makin besar tetapi lebih equitable ya untuk masyarakat semuanya. Jadi tidak hanya harapannya lapisan pemilik kapital yang besar mendapat manfaat dari proses investasi, tapi juga masyarakat yang ada di menengah dan di bawah, di mana sekarang mungkin menjadi isu, di mana kelas menengah sekarang jadi semakin menurun juga jumlahnya. Lanjut mungkin sedikit lagi ya.